Oh ya, Plasmodium ya. Jadi tidak menjawab nyamuk penyebabnya. Jadi nyamuk itu hanya sebagai perantara. Oke. Nah, kita lihat di sini. Jadi malaria itu sudah sejak lama berasal dari kata bahasa Latin ya, yang artinya mal, buruk ya, area udara. Kemudian penemuan penularan malaria itu pada tahun 1897, sehingga kelahirannya itu diperingati sebagai Hari Nyamuk Sedunia. Kemudian Hari Malaria Sedunianya itu pada bulan Mei 2007 ya. Pada tanggal 25 April dideklarasikan bahwa itu sebagai Hari Malaria Sedunia. Sejarah malaria di Indonesia ini, kalau kalian lihat waktu proklamasi, Presiden Soekarno saat itu mengidap malaria, jadi beliau demam ya. Kemudian Putri ya, 12 November 1959 ini penyemprotan massal ya, program pembasmian vektor malaria di Indonesia. Kalian tahu 12 November itu apa? Hari apa? Ada yang ingat? Hari Kesehatan Nasional, Bu. Nah, ya benar. Jadi 12 November itu adalah Hari Kesehatan Nasional. Jadi cikal bakalnya itu dari program pembasmian vektor malaria di Indonesia. Nah, ini adalah cikal bakal dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi Kopem itu pembasmian malaria, kemudian berkembang ke penyakit-penyakit yang lain pembasmiannya ya. Kita cepat aja. Nanti kalian. Nah, penyebabnya ini adalah Plasmodium. Jadi parasit ya, Plasmodium. Kemudian spesiesnya itu ada 4 ya, yang umum di Indonesia itu Plasmodium falciparum, Pipax, malarii, dan oval. Nah, menyebabkan penyakit malaria tersiana ya, malaria tersiana benigna dan malaria tersiana maligna. Maligna itu artinya lebih ganas ya, atau disebut juga dengan malaria tropika. Tersiana artinya setiap 3 kali itu demam ya. Kemudian ada malaria quartana, ini Plasmodium malarii setiap 4 hari. Penularan malaria secara alami itu adalah dari gigitan nyamuk Anopheles, ya. Habitatnya atau breeding place-nya adalah air keruh, air kubangan, bekas jejak binatang, yang air tersebut langsung dasarnya itu adalah tanah, ya. Nah, selain dari gigitan nyamuk, penularannya juga bisa non-alamiah, yaitu dengan transplasenta ibu hamil ya. Jadi dari ibu hamil ke bayinya, kemudian secara mekanik itu transfusi darah. Ya, darah dari donor atau dari jarum suntik, entah itu penggunaan narkoba dan lain sebagainya ya. Kalau oral itu terutama pada malaria yang disebabkan oleh Plasmodium di hewan. Penyebaran malaria ini dipengaruhi oleh bermacam faktor. Intinya itu adalah imunitas itu sendiri, kemudian si nyamuk Anopheles-nya,
lalu perilaku masyarakat, mobilitas penduduk, perubahan lingkungan, dan akses pelayanan kesehatan. Risiko tertular malaria ini lebih ke balita dan anak-anak di daerah endemis karena imunnya masih belum terbentuk ya. Kemudian ibu-ibu hamil ya yang imunnya menurun atau penderita HIV/AIDS yang imunnya memang menurun ya. Mobilisasi penduduk dari daerah yang non-endemis yang tidak ada malarianya ke daerah yang ada malarianya. Siklus hidup. Siklus hidupnya ini ada 2, dan ini wajib kalian hafal ya, siklus hidupnya. Yang pertama adalah siklus hidup sporogoni atau siklus seksual, di mana mereka terjadi pembuahan ya atau perkawinan antara jantan, gamet jantan dan gamet betina di tubuh nyamuk Anopheles. Kemudian yang aseksual atau sizogoni ini berada di tubuh manusia. Siklus sebelum masuk ke eritrosit dan siklus sesudah masuk eritrosit. Nanti kalian pahami ya ini siklusnya. Jadi bentuk infektif. Suara Ibu bisa jelas kedengaran? Tinggi jelas terdengar, Bu. Ya, jelas terdengar ya. Oke. Pertama, bentuk infektifnya adalah sporozoid. Sporozoid itu dari kelenjar ludah nyamuk. Kemudian dia akan masuk ke dalam darah. Masuk ke darah tidak langsung masuk ke eritrosit, tapi menuju ke hati dulu. Di hati dia akan menjadi merozoid ya, dia menginfeksi sel hati sehingga menjadi sison hati. Sison hati pecah, pecahnya ini ya menjadi banyak nih, banyak merozoid, baru merozoid lepas dan ke peredaran darah. Nah, merozoid inilah yang menginfeksi masing-masing eritrosit. Baru kita ke siklus eritrosit sekunder atau siklus sizogoni eritrosit. Di sini sison hati berbeda ya, sison hati itu bisa sampai puluhan ribu, satu sel hati itu bisa merozoidnya sampai puluhan ribu. Sedangkan pada sison eritrosit itu, sedangkan sison eritrosit hanya 48 ya, sampai 48 merozoid. Nah, setelah merozoid matang, kemudian pecah, dia akan menjadi menginfeksi yang lain. Jadi merozoid ini masuk pertama jadi tropozoid, kemudian jadi sison, dan beberapa siklus akan menjadi gametosit. Gametositlah yang infektif untuk nyamuk. Jadi kalau seseorang sudah punya gametosit, itu sangat bahaya. Jadi dia bisa terkena ya, bisa menularkan ke nyamuknya. Ini siklusnya ya, bisa kalian pelajari. Nah, jadi kesimpulannya, Plasmodium itu ada tiga gejala. Ya, yang pertama anemia, splenomegali, dan demam periodik. Anemia itu karena dia di dalam eritrosit, kemudian splenomegali pembesaran splen ya, dan demam periodik. Misalnya 3 berdasarkan siklus dari sizogoninya. Jadi demam itu terjadi karena adanya pecah sison. Sisonnya pecah sehingga eritrosit juga pecah. Ya, di saat itu merozoid berada di cairan darah ya, sehingga mengakibatkan demam. Nah, demam terjadi 7 sampai 2 minggu setelah gigitan nyamuk yang pertama ya, sporozoid pertama. Nah, dan itu akan berlanjut
sesuai dengan siklusnya. Ada yang 3 hari sekali, ada yang 4 hari sekali ya. Jika gejalanya ringan, sulit dibedakan dengan demam akibat penyakit yang lain. Ya, kalau infeksi Plasmodium falciparum jika tidak diobati dalam 24 jam akan berkembang menjadi malaria berat. Karena saat 24 jam itu dia akan terjadi siklus sizogoni yang pecah ya. Pecah, kemudian dia akan ke seluruh jaringan. Jadi Plasmodium falciparum dia bisa ke seluruh jaringan sehingga bisa mengakibatkan berat ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, jadi periode demamnya itu ada beberapa tahap. Pertama ya merasa lemas dulu, setelah itu dingin ya, kemudian panas ya, setelah itu berkeringat. Panasnya sampai panas sekali sampai 41 derajat. Penyebab demam atau proses sizogoni Pipax ya, ini dan oval itu 48 jam ya, kemudian malaria itu 72 jam. 72 itu kan 3 hari ya. Jadi dia setelah 3 hari, setelah hari keempat, dia baru demam lagi. Maka disebut dengan Quartana. Nextnya kita langsung aja ya. Ini lebih ke klinis, nanti kalian baca. Nah ini ya. Diagnosa banding, diagnosa malaria bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah wawancara. Yang kedua pemeriksaan fisik. Fisik itu bisa dilihat dari dia demam kah, kemudian diagnosa klinis ya. Kemudian fisik tadi bisa melihat atau mengukur perutnya ya, abdomennya untuk mengetahui splenomegali. Sedangkan diagnosa klinisnya bisa dilihat demamnya. Diagnosa labnya tidak hanya pemeriksaan malarianya saja, tetapi juga pemeriksaan hematologi seperti HB ya, kemudian mungkin kimia klinik ya kalau dia sudah ikterus. Nah, diagnosa banding malaria maksudnya membandingkan dengan kemungkinan dia terinfeksi infeksi yang lain. Ini ada anamnesanya ya atau wawancara, kemudian diagnosa bandingnya. Nah, kalau malaria ringan mungkin sulit dibedakan dengan demam tipoid, demam dengue ya, ispa, leptospirosis dan virus akut. Nah, cuma mudah dibedakan kalau demam dengue, kurva demamnya itu kan seperti pelana kuda. Sedangkan demam tipoid ini kan dia panas terus sampai 2 minggu. Kalau demam malaria, gimana? Demamnya berulang. Jadi demamnya itu hanya per 3 hari, per 4 hari ya. Sedangkan kalau karena bakteri itu akan demam terus sampai bakterinya sudah tidak ada lagi di darah. Nah, untuk malaria berat, kalau sudah ke organ-organ seperti otak ya, hati, ini bisa dibedakan dengan meningitis, stroke ya. Itu bisa kita bedakan dengan pemeriksaan pendukung ya. Misalnya hepatitis, mungkin kita perlu periksa HBsAg ya. Atau DHF, perlu rapid test. Nah, ini ya diagnosa bandingnya. Nah, diagnosa laboratorium adalah yang pertama pemeriksaan mikroskopis. Bisa kita lakukan dengan melihat adanya parasit malarianya. Jadi mengidentifikasi stadium dan mengidentifikasi spesies. Termasuk kepadatan parasit kita bisa hitung secara semi kuantitatif maupun kuantitatif atau dengan ini ya dengan 2 teknik, bisa darah, bisa bapikot. Bisa whole blood, bisa bapikotnya saja yang diambil. Nah, jadi kalian membuat sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis, kemudian diwarnai dengan gimsa dan diperiksa di mikroskop.
Nah, bisa juga dengan Rapid Diagnosis Test atau RDT. RDT ini sangat mudah, namun bukan gold standar ya. Jadi dia hanya untuk survei, penelitian, KLB, atau ini ya. Untuk yang lainnya tetap gold standarnya adalah mikroskopis. Itu kenapa kalian harus dibekali dengan kemampuan atau kompetensi untuk bisa mengidentifikasi malaria dan bisa menentukan stadium dan spesiesnya. Nah, selain itu juga bisa dengan PCR ya atau probate nucleic acid ya. Bisa dengan teknik sampai ELISA ya, sampai dengan PCR. Pertama, yang harus kalian lihat ya, kalian harus bisa mengenal sel-sel darah. Sel-sel di dalam darah. Kalian hematologi sudah dapat? Sudah atau belum? Sudah ya? Leukosit sudah kenal? Eritrosit sudah? Nah, si malaria ini adanya di dalam eritrosit. Ya, jadi dia di dalam eritrosit. Sehingga kalian harus bisa membedakan antara eritrosit muda yang berinti dengan yang eritrosit yang berisi parasit. Nah, ini contoh hasil pewarnaan GIMSA ya dengan berbagai pH. Yang paling bagus itu adalah pH 7,2 sehingga inti benar-benar kelihatan merah dan sitoplasma jelas terlihat biru. Kalau yang asam justru sitoplasmanya tidak kelihatan. Yang terlalu basah intinya tidak berwarna merah. Nah, kita lanjutkan ya. Ini yang harus kalian lihat dalam pewarnaan si plasmodium ini adalah yang pertama bentuk dan warna. Kalau sudah diwarnai dengan GIMSA, inti itu berbentuk bulat ya dan berwarna merah, merah tua ya. Kemudian sitoplasmanya akan berwarna biru. Seperti ini ya. Ini gambar-gambarnya. Stadiumnya supaya kalian mudah mengingat ada 3 tropozoid, ini bermacam-macam ya, dari tropozoid yang paling muda sampai yang paling tua. Sebelah kanan ini sediaan darah tebal itu sudah tidak ada lagi sel darahnya. Sediaan tipis masih dipertahankan sel darahnya. Nanti Ibu kirim link Zoom-nya ya, kalian bisa menonton ya YouTube dari Kalinda. Ya, sambil kalian amati dulu. Nah, kemudian selain kalian bisa mengidentifikasi, kalian juga bisa menghitung. Jadi bisa semi kuantitatif. Ya. Jadi semi kuantitatif itu kalian menghitung jumlahnya parasit dan jumlah leukositnya di dalam minimal 100 lapang pandang. Kalau di hematologi sudah belajar uji analisis melihat sediaan hapus sudah? Belum ya? Nah, nanti kalian belajar di praktikum ini menghitung. Pengobatannya ya, mungkin sudah.
Ini adalah slide yang tidak Ibu berikan ya, karena Ibu sudah memberikan yang lain. Sebentar. Satu slide lagi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Tidak ada pertanyaan? Esja? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Bench 8 ini bisa kalian buka. Ini dari permulaan sejarahnya dan lain sebagainya sampai siklus hidup ada ya di bench 8 ini. Yang kedua adalah di basic malaria mikroskopi. Kalian baca ya dari unit 1 sampai 10 dan yang akan kalian praktikumkan adalah di unit 6 ya. Bukan unit 6. Unit 8 dan 9. Kalian bisa lihat di sini ya. Untuk pemeriksaan atau preparasi sediaan, kalian bisa tonton di YouTube nanti ya. Ibu langsung ke ya. Ini adalah kunci identifikasi malaria. Selanjutnya, kalian harus hafal ya 3 stadium, bentuk-bentuknya dan ciri-ciri khasnya. Nah, untuk membedakan spesies pada sediaan darah tipis, ini ada lihat dari eritrositnya. Apakah eritrositnya normal atau eritrositnya membesar? Ya, kalau normal, dilihat lagi apakah ada kerutan atau ini ya mengkerut, kemudian apakah dia tetap normal. Kalau mengkerut dan biasanya isinya itu stiplingnya kecil ya atau isinya itu adalah ring, maka itu adalah Plasmodium falciparum. Sedangkan yang seperti pita ini adalah malari ya. Jadi dilihat lagi ada yang eritrositnya membesar dibandingkan eritrosit normal. Jadi eritrosit yang berisi parasit itu lebih besar daripada eritrosit normal. Ya. Misalnya dia lebih membulat, itu kemungkinan pipax dan isinya biasanya sitoplasmanya itu melebar. Sedangkan kalau oval itu bentuk eritrositnya oval, lonjong ya. Yang isinya tidak begitu membesar. Nah, di sediaan darah tebal, ini kita tidak bisa melihat eritrosit ya, karena sediaan darah tebal itu eritrositnya dilisiskan, sehingga hanya tertinggal parasitnya saja. Nah, kalau dia seragam bentuknya, maka sitoplasmanya ini reguler atau tidak membesar ya. Ini adalah Plasmodium falciparum. Biasanya ditemukan dengan gametosit bentuk pisang. Nah, kalau dia sudah ada pigmennya, bentuknya bermacam-macam, tapi dia tidak membesar, ini adalah Plasmodium malari. Kemudian, kalau yang tidak beraturan, ini ya, kalau terputus-putus, dia adalah Plasmodium pipax, tapi kalau berbeda-beda ya, ada yang kompak, kemudian dia tidak begitu membesar, itu adalah oval. Mungkin itu dulu ya. Kalian bisa lihat nanti
kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Bentar ya, Ibu share dulu YouTube yang wajib kalian. Nih ya. Oke, ini ya. Kalian bisa nih. Silakan disimpan.